Ketemu lagi dengan saya, Pak Krisnapati. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat di dalam tes dan pengukuran. Di mana di sini sebenarnya untuk alat tes dan pengukuran ini bisa digunakan dalam proses penelitian, terutama untuk para mahasiswa yang mengambil tugas akhir di dalam keolahragaan. Nah, alat ini seperti apa? Tentunya alat ini adalah alat penunjang untuk mendapatkan data yang valid di dalam pengambilan data nantinya. Nanti saya akan menjelaskan yang namanya hand grip dynamometer. Alat ini digunakan untuk apa? Silakan nanti ikuti terus untuk video saya, dan setelah ini nanti Anda juga bisa memperhatikan ketika nanti saya akan mempraktekkan mengenai bagaimana cara pelaksanaannya dan bagaimana cara perhitungannya. Untuk itu silakan nanti bisa dilihat di video selanjutnya setelah ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang namanya handgrip seperti apa. Tentunya mungkin bagi teman-teman yang berasal dari olahraga tahu yang namanya tes dan pengukuran di dalam olahraga. Nah, biasanya tes dan pengukuran ini digunakan untuk penelitian nantinya untuk tugas akhir bagi mahasiswa. Nah, salah satunya adalah nanti handgrip dynamometer yang nanti akan saya jelaskan. Nah, tentunya yang harus dipahami tes itu apa dan pengukuran itu apa. Sebenarnya tes ini adalah alat, ya. Alat yang nanti bisa kita gunakan dalam proses membantu dalam penelitian. Nah, pengukurannya apa? Nanti yang akan kita ukur adalah mengenai dari tes tersebut. Tetapi yang harus dipahami terlebih dahulu, alat ini sebenarnya bisa digunakan, tetapi harus terlebih dahulu ada yang namanya kriteria dalam tesnya. Ada yang namanya uji validitas nanti, ada reliabilitas, ada yang namanya uji objektivitas, dan nanti ada normanya. Nah, jika alat ini tidak valid, maka alat ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk proses membantu penelitian maupun reliabilitasnya, sedangkan objektivitas serta normanya. Nah, norma ini nanti yang akan kita dapatkan semisal nanti ketika kita selesai melakukan dalam pelaksanaannya. Nah, tentunya itu yang harus dipahami. Nah, berkaitan dengan alat ini, sekali lagi nanti saya akan melihatkan alatnya seperti ini, dan kebetulan juga di tempat saya memang alat ini sudah disediakan, jadi mungkin bisa dilihat alatnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan hand grip dynamometer. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kekuatan remasan, atau bisa dikatakan kalau orang Jawa mengatakan genggaman tangan. Nah, bagaimana nanti cara melakukan? Tentu saja ini akan saya perlihatkan dulu. Ini adalah alatnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk untuk tombol. Tombol ini digunakan untuk apa? Nah, ini untuk on off-nya. Dan misal ini kita tekan, ini akan muncul angka. Angka dimulai dengan angka 00. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, di sini sebenarnya ada penomoran. Tetapi identiknya ini digunakan sesuai dengan kenyamanan ketika nanti seseorang tersebut akan melakukan tes ini. Nah, semisal kurang nyaman, sebenarnya ini bisa bergerak, ya. Tinggal Anda putar di bagian yang ada di atasnya. Kita ini putar. Nah, setelah itu nanti ini akan turun. Nah, tinggal nyamannya. Kalau di sini kurang nyaman, ini bisa dinaikkan kembali seperti ini. Nah, kalau saya nyamannya memang agak ke sini agar bisa menghasilkan kekuatan genggaman yang sangat maksimal. Nah, tentunya nanti saat tesnya perlu diperhatikan cara memegangnya ini juga tidak sembarang dalam melakukan ketika dalam tes. Dilihat posisi depan ini harusnya nanti ada di posisi depan seperti ini. Jangan ketika melakukan ini terbalik dengan posisi yang ada di belakang, itu ada di bagian depan. Nah, seperti ini. Ya, ini salah. Bagaimana cara kerja tes alat ini? Nah, nanti akan saya contohkan. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa alat ini adalah alat yang digunakan untuk membantu mendapatkan data di dalam tes genggaman, kekuatan remasan tangan. Nah, cara melakukannya adalah seperti ini.
posisi tubuh kita sebenarnya memang harus dalam kondisi rileks. Yang pertama itu. Yang berikutnya adalah saya yakin kekuatan genggaman antara tangan kanan dan kekuatan tangan kiri ini berbeda. Nanti kita lihat di sini. Nanti akan saya contohkan. Akan tetapi perlu diperhatikan ketika pelaksanaan, diusahakan kaki dibuka selebar bahu. Dibuka selebar bahu. Setelah dibuka selebar bahu, baru nanti kita lihat posisi depannya ini, ya, bukan ini. Nah, setelah itu nanti kita melakukan gerakan seperti ini. Tidak terlalu tinggi. Biasanya ada terlalu tinggi seperti ini. Sebenarnya ini tidak valid. Apalagi yang tinggi seperti ini tidak boleh. Nah, tangan yang tidak melakukan gerakan tersebut, misalnya ini saya melakukan adalah tangan kanan. Nah, tangan kiri ini pasif, nah, tetapi tidak memegang bagian badan dan sebagainya. Ini harus ada rongga. Nah, cara penarikan nafasnya adalah satu kali tarikan nafas, setelah itu Anda harus melakukan tekanan. Nah, jangan sampai ketika Anda melakukan, Anda menekan secara terus-menerus, pasti hasilnya di sini pasti akan tinggi, tetapi itu tidak valid. Nah, semisal nanti ketika selesai saat nanti saya contohkan, kira-kira nanti dapatnya berapa, itu nanti bisa kita lihat di norma tesnya. Oh, dapat segini, dapat segini. Kita masukkan ke dalam norma tesnya. Kira-kira dengan kekuatan segini saya masuk ke dalam kategori apa ya? Rendah, sedang atau tinggi untuk kekuatan genggaman saya. Nah, untuk itu silakan nanti Anda bisa ikuti. Saya akan mencontohkan untuk bagaimana cara penggunaan alat ini. Baik, ini saya akan mencontohkan kerja alat ini. Sekali lagi silakan nanti Anda bisa pahami dan nanti mungkin bisa Anda contoh lakukan ketika mungkin Anda mencoba dengan alat seperti ini. Yang pertama, jangan lupa ini nanti Anda on-kan terlebih dahulu. Ya. Ketika sudah di-on-kan, keluar angka seperti ini, Anda bersiap untuk melakukan dengan posisi seperti ini. Ini tidak menempel, ya. Tangannya tidak menempel, tetapi berikan rongga. Nah, seperti ini. Ini harus lurus. Jika mungkin tidak dari posisi satu, berarti nanti posisi saya harus seperti ini. Tidak tinggi, ya. Bahkan mungkin tidak terlalu tinggi, tapi ada di posisi bawah. Diambil hanya satu kali pengambilan nafas saja. Saya contohkan. Saya sudah siap. Saya melakukan. Bisa dilihat di sini. Keluar angka yang tadinya 0,0 sekarang 45,1. Artinya adalah di sini kekuatan genggaman saya untuk di tangan sebelah kanan itu sekitar 45,1. Jika nanti kita lihat di normanya, norma tesnya itu ada, nanti ini termasuk dalam kategori apa? Kurangkah, sedangkah, tinggikah, atau bagaimana? Nah, ini yang posisi kanan. Nah, semisal saya mencoba yang sebelah kiri, pasti karena memang tangan kiri ini saya jarang sekali untuk saya gunakan dalam aktivitas, hasilnya saya rasa mungkin akan lebih rendah daripada tangan kanan saya. Tetapi untuk mengetahuinya coba, saya akan tes. Sama seperti posisi yang tangan kanan, diingat posisi yang paling depan adalah yang ada angkanya. Tangan ini tidak menempel, tapi diberikan jarak. Tangan yang akan melakukan, ya juga ada jaraknya tidak terlalu tinggi, tetapi rendah saja. Satu kali tarikan. 3, 2. Anda bisa lihat di sini. Nilai yang keluar adalah 41,0. Bisa disimpulkan bahwa untuk kekuatan genggaman saya antara tangan kanan dan kiri ternyata berbeda. Lebih besar tangan saya, genggaman tangan saya yang sebelah kanan dibandingkan kiri. Nah, mungkin alat ini bisa Anda gunakan untuk tes dalam olahragaan. Cocoknya adalah untuk olahraga yang menggunakan tangan. Contohnya mungkin ada bola voli, ada bulu tangkis, nanti mungkin ada judo, ada apa. Gunakan ini. Untuk membantu apa? Untuk membantu mengetahui tentang kekuatan genggaman atau remasan tangan dari masing-masing atlet. Perlu dipahami sekali lagi, kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan hal ini adalah ketika sampel ini akan melakukan dalam posisi yang tidak siap. Kadang-kadang seperti ini, tiba-tiba dia melakukan.
seperti ini dia melakukan. Tidak boleh. Walaupun di sini nanti angkanya pasti akan muncul, tetapi ini tidak akan valid. Ya, kenapa? Tidak sesuai dengan anjuran pelaksanaan harus seperti ini. Tekanannya sudah berbeda. Apalagi ketika melakukan tidak hanya satu kali tarik nafas, dia lakukan. Sehingga kalau nanti kita lihat di sini akan muncul. Nah, saya contohkan lagi, misalnya saya tidak hanya satu kali, 1, 2, pasti angkanya akan lebih tinggi, 49. Kenapa? Saya melakukan ini dengan kekuatan saya kurang lebih 2 kali saya melakukan, sehingga hasilnya pasti akan lebih tinggi. Tetapi yang benar adalah 1 kali melakukan tarikan nafas saja. Nah, itu silakan untuk semuanya. Kalau yang ingin mencoba alat ini, ya sekali lagi alat ini namanya adalah hand grip dynamometer. Nah, alat ini bisa digunakan untuk membantu mengetahui data untuk kekuatan genggaman atau remasan. Tentunya alat ini sangat membantu dalam proses penelitian bagi teman-teman yang di dalam keolahragaan yang ingin meneliti tentang olahraga. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk minggu depan mungkin saya akan menyampaikan untuk alat tes dan pengukuran yang lainnya. Sebenarnya alat tes dan pengukuran di dalam olahraga itu banyak sekali. Ada hand grip dynamometer untuk genggaman, ada nanti yang namanya back and leg untuk mengukur apa? Kekuatan otot paha dan kekuatan otot punggung. Semua ada normanya, semua ada kategorinya. Nah, silakan bagi teman-teman ini terutama mahasiswa yang mencoba untuk mengambil penelitian di sini, saya anjurkan mungkin Anda bisa memanfaatkan alat-alat yang sudah ada ini untuk membantu dalam proses penelitian. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin sedikit informasi seperti itu. Semoga dapat